Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita untuk menyampaikan materi kontrak pembelajaran, karena ini adalah pertemuan yang pertama untuk mata kuliah akuntansi syariah lanjutan. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah akuntansi syariah dasar yang sudah Anda terima ya pada perkuliahan semester yang lalu ya, semester genap 2019 ya 2020 ya. Akuntansi syariah lanjutan ini merupakan mata kuliah yang wajib harus ditempuh oleh mahasiswa prodi ekonomi syariah, sehingga saya perlu menyampaikan kontrak pembelajaran kita yang harus kita jalankan selama 1 semester. Saya akan jelaskan ini kontrak pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah akuntansi syariah lanjutan. Apa yang harus kita pahami terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian metode pembelajaran, evaluasi ya, buku referensi yang kita gunakan, dan juga materi perkuliahan setiap semester. Saya akan masuk ke deskripsi mata kuliah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mata kuliah ini merupakan lanjutan dari akuntansi syariah dasar. Di akuntansi syariah dasar, ya, Anda belajar tentang akun-akun yang ada di aset, ya, khususnya terkait dengan piutang, ya, piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang qard, dan seterusnya. Kita akan bahas ya mata kuliah akuntansi syariah lanjutan ya, melanjutkan dari bahasan yang ada di akuntansi syariah dasar. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah berkaitan dengan investasi jangka panjang, ya, aset tetap, kemudian utang murabahah, ya, utang salam, utang istisna, utang qard, dan juga ada bahasan spesifik berkaitan dengan wa'ad atau janji. Itu deskripsi mata kuliah. Kemudian apa capaian pembelajaran yang diharapkan selama 1 semester. Jadi yang ada 5 CPMK, nanti Anda bisa lihat ya di kontrak. Ada 5 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami ya deskripsi saintifik tentang penyajian laporan keuangan syariah. Itu nanti di awal. Kemudian yang kedua, memiliki dan menerapkan ya pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi perlakuan akuntansi. Ya, perlakuan akuntansi berarti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan rekening aset tetap dan investasi jangka panjang. Kemudian CPMK yang ketiga ya, melanjutkan dari CPMK yang kedua, tapi ini berkaitan dengan implementasi utang murabahah, utang salam, utang istisna, kemudian juga utang ijarah dan utang qard. CPMK yang keempat itu sama, melanjutkan dengan CPMK yang ketiga, tapi berkaitan dengan dana syirkah temporer dan juga musyarakah. Dan CPMK yang kelima itu berkaitan dengan pemahaman dan penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis, itu berkaitan dengan implementasi wa'ad atau janji, ya, wa'ad atau janji. Itu yang harus Anda pahami berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian metode. Di masa pandemi sekarang tentu metode pembelajaran kita ya kita lakukan ya secara daring ya, tapi tetap meskipun dengan menggunakan pendekatan daring, kita tetap menggunakan presentasi dan diskusi ya. Kemudian tugas-tugas juga tiap tiap pertemuan, dan khusus di pertemuan yang pertama ya nanti ada link Google Meet yang sudah disampaikan akademik kepada seluruh peserta ya. Kemudian pertemuan pertama juga nanti Anda bentuk ya kelompok ya presentasi ya. Ada 10 kelompok, nanti dalam dibentuk 10 kelompok. Kemudian
nanti kelompok yang presentasi menyerahkan bahan presentasi PPT dan juga bisa juga selain PPT ya juga mengirimkan video ya, video presentasinya. Ya, sebelum akan dimulai presentasi oleh tim penyaji, maka semua mahasiswa ya tidak terkecuali juga tim penyaji harus menyimak video yang sudah saya buat ya di channel saya ya, di channel Mas saya Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Syariah. Itu ada bahasan terkait dengan akuntansi syariah lanjutan, nanti mulai setelah kontrak apa pertemuan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Paparannya sekitar 10 menit. Itu Anda bisa simak di luar perkuliahan. Anda bisa simak di luar perkuliahan. Dan juga Anda baca buku akuntansi syariah lanjutan yang juga buku ini merupakan buku saya yang diterbitkan di penerbit Raja Grafindo. Itu metode pembelajaran. Kemudian kriteria penilaian. Kriteria penilaian nanti ada agak berbeda ya dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita hanya soft skillnya 20%, kemudian tugasnya 20%, kuisnya 20%, dan ujiannya 40%. Maka masing-masing CPMK tadi, capaian pembelajaran mata kuliah, itu ada porsinya masing-masing. CPMK yang pertama 20%, TS CPMK yang kedua 45%, CPMK yang ketiga 35%. Nanti Anda bisa simak ya, Anda bisa baca di kontrak pembelajaran itu. Kemudian setelah UAS ya, CPMK yang ketiga 40%, CPMK yang keempat 25%, dan CPMK yang kelima 35%. Itu berkaitan dengan evaluasi. Kemudian persyaratan mengikuti perkuliahan, itu saya berharap dalam satu semester ini kita bisa melakukan separuhnya dengan Google Meet ya. Kemudian juga sisanya bisa kita gunakan e-learning kita yang baru, LMS kita yang baru, Learning Management System kita yang kita istilahkan dengan madepkulon. madepkulon.perbanas.ac.id. Madepkulon itu artinya masa depan kuliah online. Perbanas.ac.id, semuanya nanti akan saya upload, baik link video ya YouTube, kemudian juga bahan tempat ya di masing-masing itu ya, masing-masing minggu pertemuan tadi akan saya berikan materi saya ya sebagai bahan juga untuk yang lain. Tapi silahkan nanti untuk tim presentasi melakukan modifikasi dan nanti ada tempatnya yang saya akan sediakan ya, sehingga bisa upload tugasnya di e-learning yang baru ya. Itu jadi kita menggunakan media online ya, bisa dengan Google Meet, bisa dengan madepkulon gitu, atau bisa juga dengan media yang lain, misalnya Zoom dan yang lain. Kemudian juga kita kriteria yang lain, jika misalnya ada permasalahan berkaitan dengan koneksi jaringan, maka nanti bisa menyampaikan ke ke saya sebagai dosen ya, sehingga nanti ada kebijakan yang bisa saya sampaikan. Kemudian bahan referensinya nanti saya menggunakan buku yang saya tulis ya, yang baru terbit tahun 2020 ya, Akuntansi Syariah, Pendekatan Akad dan Wa'ad. Nanti Anda bisa menjadikan itu sebagai rujukan, dan nanti akan kita bahas ya pembahasan itu di di buku saya. Dan materi perkuliahan mulai penjelasan silabi mata kuliah, kemudian penyajian laporan keuangan syariah akan saya sampaikan di awal. Nah, di awal maka saya yang akan menyampaikan ya, tutorial ya. Kemudian materi yang kedua akuntansi atas aset tetap ya. Kemudian akuntansi atas aset tetap bagian kedua, itu nanti saya berikan materinya di e-learning.
Kemudian akuntansi kuis, setelah itu kuis yang pertama, pertemuan yang kelima kita bahas investasi jangka panjang, materinya juga ada di kuis. Kemudian akuntansi atas utang murabahah, utang salam, nanti mengacu di buku saya bab 6 dan bab 7 dan seterusnya nanti. Itu kontrak pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.